Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Ahmad Fauzi, SSI MT, guru SMK Unggulan Terpadu PGI Bandung, peserta penelitian Innobel Kemendikbud 2016. Saya akan membawakan sebuah tema melakukan instalasi jaringan akses fiber optik menggunakan software OptiSystem. Nah, apa itu jaringan akses fiber optik? Jaringan akses fiber optik tentu saja berbeda dengan jaringan akses tembaga, di mana jaringan akses fiber optik menggunakan kabel fiber optik sebagai medium eh, penghubungnya. Nah, ini adalah tampilan dari eh, software simulasi OptiSystem yang digunakan untuk simulasi jaringan akses fiber optik. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah jaringan akses fiber optik yang dirancang dengan sistem splitter 2 stage. Nah, eh, stage yang pertama adalah dengan splitter 1:4 dan stage kedua adalah splitter eh, 1:8. Ya, yang pertama yang perlu kita gunakan dalam sebuah jaringan akses fiber optik tentu saja adalah transmitter. Transmitter adalah pengirim transmisinya tentu saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai berapa power yang kita perlukan. Nah, yaitu yang pertama adalah 5 dBm. Nah, dari transmitter ini, langkah yang kedua, kita sambungkan transmitter ini dengan konektor optik. Dan kita sudah ketahui sebelumnya bahwa konektor optik ini memiliki redaman kita tentukan sebesar 0,5 dB. Nah, konektor terdapat pada passive library, optical, dan konektor. Nah, kita hubungkan, kita drag ke dalam stage atau ke dalam main layout ini. Nah, ini untuk mengubah parameter kita harus hati-hati karena ini parameter layout. Nah, kalau jika kita klik di luar seperti ini, sebaiknya kita klik di dalam atau tepat pada konektornya. Nah, lalu penentuan besaran lossnya pun kita tentukan desimalnya apakah menggunakan koma atau titik. Nah, jika salah, ini tidak akan mengubah besaran yang diharapkan. Nah, seperti dilihat, insertion loss pada konektor tersebut tertulis 0,5 dB, sebagaimana yang kita inginkan. Yang ketiga adalah kita hubungkan konektor dengan sebuah kabel fiber optik dan kita asumsikan bahwa panjang kabel fiber optik tersebut adalah 2 km. Nah, kabel fiber optik ada pada fibers library. Nah, kita tentukan di sini berapa panjangnya, yaitu misalnya 2 km. Oke. Nah, langkah yang keempat adalah kita hubungkan kembali kabel fiber optik tersebut dengan suatu konektor optik. Dan redamannya tentu saja kita sudah tetapkan besarannya adalah 0,5 dB. Oke. Ini ada pada default, passive library, kemudian optical, kemudian connectors. Kita drag konektornya dan kita ubah tadi value insertion loss-nya menjadi 0,5 dB. Nah, setelah itu langkah yang kelima adalah kita hubungkan konektor ke suatu passive splitter 1:4. Ini adalah stage pertama daripada dua stage yang kita rancang pada penggelaran jaringan fiber optik melalui simulasi ini.
Nah, splitter sendiri bisa kita lihat ada pada passive library, optical, dan power splitter. Kita pilih power splitter 1:4. Nah, seperti itu. Langkah yang keenam, kita hubungkan passive splitter kepada suatu konektor optik. Kita ambil contoh salah satu dari hubungan atau cabang dari passive splitter 1:4 tadi. Nah, kemudian kita hubungkan dengan suatu konektor optik. Dan sebagaimana kita sudah tetapkan, redamannya adalah 0,5 dB. Ya, 0,5 dB. Oke. Nah, langkah berikutnya, langkah ketujuh, kita hubungkan konektor tersebut ke kabel optik. Misalnya kabel tersebut memiliki panjang 2 km. Nah, optical fiber. Oke, kita drag dan kita hubungkan terhadap konektor. Lalu kita ubah value-nya atau properties-nya menjadi 2 km. Nah, ini untuk memperbaiki layout ini, kita bisa melakukan penempatan ulang atau kita bisa mengubah tempatnya sehingga layoutnya menjadi lebih baik. Misalnya kita akan mengubahnya menjadi berada di bawah. Nah, untuk mengubahnya menjadi di bawah, jika sudah terlalu kelebarannya kurang, maka kita bisa kita bisa drag konektor tersebut ke bawah. Misalnya kita akan tempatkan di bawah optical transmitter. Nah, optical transmitter ini atau maksud saya setelah dihubungkan dengan konektor, kita hubungkan juga dengan suatu power splitter 1:8. Namun seperti tadi kita inginkan, kita geser power splitter ke arah kiri layout menjadi berada di bawah optical transmitter, yaitu yang kita gunakan power splitter stage kedua, yaitu 1:8. Dari power splitter 1:8, langkah berikutnya atau langkah ke-10, kita hubungkan power splitter 1:8 ke konektor optik. Dan sebagaimana kita sudah tetapkan sebelumnya bahwa redaman yang terjadi pada konektor ini kita asumsikan sebesar 0,5 dB. Konektor, lalu kita drag ke dalam stage atau main layout, lalu kita ganti propertiesnya menjadi 0,5 dB. Nah, langkah terakhir yaitu kita hubungkan kembali konektor kepada suatu kabel fiber optik dengan panjang ruas terakhir ini. Untuk membedakannya, misalnya kita
panjangnya adalah 1 kilometer. Ini semata-mata untuk membedakan dengan kabel fiber optik pada ruas sebelumnya. Nah, optical fiber, lalu optical fiber, oke, kita drag, kita ganti propertiesnya 1 kilometer. Nah, setelah menggunakan kabel fiber optik, langkah berikutnya yaitu langkah ke-12, kita hubungkan kabel fiber optik ke suatu konektor yang kurang lebih redamannya adalah 0,5 dB. Oke. Kemudian yang langkah ke-13 atau langkah terakhir, kita hubungkan konektor ke receiver optik sebagai end user atau pengguna dari jaringan fiber optik. Nah, receiver ini barangkali ini bagian akhir dari jaringan ini sebagai end user. Nah, ini ada di default, lalu receiver, optical receiver, optical receiver. Oke, demikianlah rancangan jaringan yang akan kita buat dan program kemudian nanti akan kita gunakan untuk pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.